setelah dianalisa oleh para ulama, di antara doa kita tidak mustajabah disebabkan karena kita tidak punya adab dalam berdoa. Hana adab dan dalam doa. Padahal adab itu jangankan meminta kepada Allah, meminta kepada sesama manusia saja harus punya adab. Bailai talaka tak belawa mentong na adab. Mestinya begitu meminta kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, menyebut 10 adab dalam berdoa jika mau doa itu mustajabah. Di antaranya hana mandum be yo nentu apa ti pelulu hana mandum dua saleh boh mentok. Kalau kita mau doa kita mustajabah, jaga adab, lihat kapan kita mesti berdoa. Pertama kata Imam Ghazali, carilah al-azmanus syarifah. Ketika engkau mau berdoa, carilah waktu-waktu mulia. Al-azmanus syarifah, carilah waktu-waktu mulia. Mana waktu-waktu mulia? Kata Imam Ghazali, Yaumul Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah, Titun 3. Yang kedua, Yaumul Aidaini, 2 hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha, Titun 2. Yang ketiga, Yaumul Jumu'ah, Uro Jumaat, Minggu 3. Yang keempat, sebelum sahur 1/3 malam, sehari sekali. Itu al-azmanus syarifah. Wate-wate mulia. Berapa banyak orang tak pernah berdoa bailai tani pegah dalam al-azmanus syarifah. Jangankan kita mau bilang dia bisa bangun 1/3 malam, jangankan ia mau berdoa pada hari Jumaat, jangankan mau berdoa pada Yaumul Arafah, mau ba'ura raya mentang kadang tua dan berdoa wa Allah Subhanahu wa taala. Aduh minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalimat-kalimat itu. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu. Ura Jumaat. Jangankan mereka berharap, kita berharap bangun jam 1/3 malam sebelum sahur bermohon kepada Allah. Ada kalanya kadang-kadang tunggu mutuah mura Jumaat mantong imam kata assalamualaikum baru terus. Kapan ia berdoa? Assalamualaikum imam meganyan pergi getakan aju 2 detik 2 minit kali semayang. Gua aju. Hanadu ala buat jara mu 2 minit melai minit ndak mau. Kenapa? Inilah manusia paling sombong. Iblis saja, iblis. Nanturi iblis. Ben ngadelong. Iblis sudah dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dijanjikan, dijamin masuk ke neraka jahanam. Masih berdoa. Yang iblis. Sudah dilaknat, dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dapat jaminan neraka jahanam baginya. Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhan panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Ini iblis. Mai tanya kahana lagi iblis. Ya minimal lah tanya dah iup iblis lah walaupun batat dedat. Tapi kahana lagi iblis maksudnya. Mentingkat iblis begitu ia berdoa tak merasa dia sombong dan dia yakin bahawa apa yang diucapkan akan diterima Allah benar. Kata Allah, qala innaka minal mundarin. Hai iblis, panjang usiamu sampai nanti kiamat tiba. Goda anak manusia bila kau bisa menggodanya, tapi engkau tidak akan bisa menggoda manusia-manusia ikhlas dari umat, dari hambaku, kata Allah. Nyan iblis. Al-azmanus syarifah, jangan pernah kita lewatkan ini. Bukan hanya sekadar al-azmanus syarifah bila mau berdoa. Yang kedua, al-ahwalus syarifah. Kata Imam Ghazali, berdoalah dalam kondisi-kondisi mulia.
dalam keadaan-keadaan mulia. Mana keadaan-keadaan mulia? Ketika hujan turun. Nyo kamu tahu hujan? Mustajabah doa. Al-ahwal asy-syarifah. Ketika hujan turun, salah satu adab kita berdoa kepada Allah, dan di antara doa yang diajarkan, Allahumma sayban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini bermanfaat. Maka tanya bertanya hujan baik dah denak. Baik bengeh dekat hujan. Baik tahina hujan. Saya kata hujan kakun aat hujan. Can pong mata rumah. Hana to bajai, hana to lu, hana to paji, hana to jakruk. Bengeh dekat hujan nyan. Padahal pada saat hujan, pada saat itulah di antara tempat mustajabah doa, kata Imam Ghazali. Dan hujan itu keberkahan, ma'ul mubarakah hujan itu. Air hujan itu air berkah, maka itanya menyenatinya musabah dua, watai hujan you mana? Mana hujan? Hujan itu membawa keberkahan. Saya ini pernah ke rumah sakit jiwa. Dalam bidang, karena saya juga mengajar bidang itu. Bidang konseling. Di antara terapi orang sakit jiwa, mandi hujan. Terapi air hujan. Ya nurung pungo, bisa pulih dengan hujan, pulang dan nyong sehat. Stres, depresi, frustasi. Di antara solusinya adalah mandi hujan. Nyatanya urun tu apa yang mana hujan? Anda miat yang mana ikut, dan yang ikut, baik malah ada tempat tangan ji. Yang pulih pegawai rumah, anda hubung ikut. Asal hujan, mandi hujan. Karena memang berkah hujan itu. Tanya kan saya hujan, nah Honda pudang Honda lup yuk kedai go peletian. Ya deku hujan. Katanya pujut ni dang bulut bajai. Kau ni jak menuah rumah. Mai rumah anda bajai lain. Nah epat dua buah lemari. Man pakah anda gantau terus rumah. Kadang-kadang ni mana sifut. Ada miat saya kau hujan ke buah. Masuk. Sakit kepala nanti. Pandai sakit kepala mana hujan. Hana dalam sejarah sakit kepala mandi hujan kecuali 20 pujui mana hujan. Nyan ka mula hujan melang mon pi mati namanya. Mandi hujan barang 10 menit untuk mencerdaskan. Nya anu tayo jini oleh nyo de kala anu itu de anu min ya. Nya saya bacut kan hujan kamu no. Tidak siap dengan antibodi tubuhnya. Mana siap? Baju kau. Bahkan dalam teori ini ya, teori psikologi, meskipun tidak ada hujan, dibuat hujan buatan supaya manusia ini bisa terapi. Maka salah satu terapi namanya terapi mandi. Maka mana kancok yang kulah meno-meno tiak juta ulah kan. Kalau mau terapi mandi ada caranya. Di antara cara yang diajarkan oleh para pakar, ambil gayung, cok ia ke dalam kulah, kemudian bot setinggi tangan kita angkat, lalu play bacut-bacut, bepah atuh ubun-ubun gedanya. Coba antu sehingga bunga. Karena memang mandi pagi itu sunat juga. Nyata ni cok, ni play ia ada ubun-ubun, nya langsung menoro ni. Tu haba. Ceknya. Itu untuk melatih pernafasan. Untuk melatih supaya kita ini stresnya hilang. Cok ia play. Pasti mana hangup tu. Itu di antara solusinya. Apalagi air hujan. Air itu belum kena seng, belum kena ubung rumah tanya, belum kena najis-najis, belum kena kotoran-kotoran. Kalau air sumur sudah bercampur, nah merkuri bacui dalam. Kemudian ada amdal, kadang-kadang ada perusahaan kiri kanan, ia kuning, linyan tabor, bening. Padahal pun ia kuning, linyan ditabor jadi bening airnya. Yang bunuh dari langit ia hujan, maka dalam fikih air hujan, salah satu daripada namanya air mutlak, suci, menyucikan. Dan kadang air hujan itu memang air pertama disebut dalam fikih sebagai air mutlak. Nyan dengan iya nyan payah mana. Cuman nyokon ceramah untuk you mana. Tapi dan pegah bunuh bahawa pada saat hujan itu, di antara tempat mustajabah doa. Getuang doa oleh Allah.
Kapan lagi? Ketika perang sedang berkecamuk, masa konflik awalnya. Nyan doa getuang le Allah mustajabah doa. Manjina kahana le konflik, kahana le mustajabah. Dan doa benalam. Nyan ke ururung tim, kadang medenya patah tim. Artinya pada saat perang sedang berkecamuk, pada saat itu mustajabah doa. Atau sedang wabah, yang tengah wabah corona. Berdoa kepada Allah di tengah wabah. Mustajabah doa, itu namanya al-ahwal asy-syarifah. Kemudian kapan lagi? Dikala sujud dalam salat, mustajabah doa, al-ahwal asy-syarifah. Maka para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama di dalam salat? Qiyam atau sujud? Mana yang lebih utama di dalam salat? Qiyam yang lama atau sujud yang lama? Berdiri yang lama atau sujud yang lama? Para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang menyatakan qiyam yang lama lebih afdal daripada sujud yang lama. Ini kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada para ulama sebagian juga menyatakan lebih afdal sujud yang lama daripada berdiri yang lama. Sehingga Imam At-Tirmidzi sampai menyatakan, kalau kalian salat di malam hari, berdirilah yang lama. Kalau salat di siang hari, sujudlah yang lama. Kedua kelompok ini punya dalil, hadirin yang berbahagia. Yang menyatakan qiyam yang lama, berdiri yang lama lebih utama daripada sujud yang lama, berdalil pada hadis Nabi, afdalus salah tulul qunut. Sebaik-baik salat yang paling lama berdirinya. Alasan kedua, karena pada saat berdiri yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat. Sedangkan pada saat sujud, yang kita baca tasbih, yang kita baca zikir. Seutama-utama zikir, Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca tasbih tadi itu. Maka qiyam yang lama lebih utama daripada sujud yang lama. Tapi ada para ulama yang menyatakan bahawa sujud yang lama lebih utama daripada qiyam yang lama. Berdalil dengan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbahu wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sujudnya. Yang kedua, pada saat sujud adalah posisi paling hina kita di hadapan Allah. Kepala yang kita muliakan, kepala yang tak pakai peci lagi rupa supaya lagak bupah untuk menjaga yang kita muliakan oleh menyayak tapek-tapek lengan oleh gedanya bengeh tu. Tapi pada saat sujud, posisi kepala yang kita muliakan lebih rendah daripada kubul dan dubur kita. Posisi paling hina, dan kita menghinakan diri pada saat itu di hadapan Allah. Maka kata para ulama, fa'ammar ruku', tatkala kalian ruku', fa'adhimu fihi rabb, agungkan Tuhanmu. Wa ammas sujud, tatkala kalian sujud, fajtahidu fihi doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa lama Rasulullah sujud? Lamanya Rasulullah sujud sama seperti lamanya Rasulullah ruku'. Lamanya Rasulullah ruku' sama seperti lamanya Rasulullah berdiri. Berapa lama Rasulullah berdiri? Qaribun min qiraati suratul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Lamanya Rasulullah berdiri di dalam salat sekira-kira kita habis membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah sampai selesai, lanjut Ali Imran sampai selesai, lanjut An-Nisa sampai selesai, balu ruku Allahu Akbar. Yang kedin nan trep gedang, man ke ruku en hatrep, yang ke en hanjit, man sujud en hatrep, en hanjit. Nyan Rasulullah ruku, Rasulullah sujud, lama trep sujud. Ai tanya kau ni tunggu imam baru le wa tiga baru kun sabih subhana rabbiyal a'la kai cunggok dua go le makmum likut. Puh nak bedah-bedah ku imamnya.
Maka sembahyang tu mengkarat-karat dia. Mengkarat-karat. Salat berjamaah konsepnya takhfif, diringankan. Salat sendirian sunatnya konsepnya tatwil, dipanjangkan. Maka kami yang sembahyang sunat tiraunya berpanjang-panjang. Sembahyang wajib baru kepoet-poet pendek-pendek karena ada kebutuhan makmum di belakang. Tapi kalau bangun sepertiga malam, berpanjang-panjang. Disunnahkan panjang-panjang, lama-lama. Ini tanyakan, sembahyang berjamaah baru trip-trip. Sembahyang tirau 2 minit kali. Kululhu bagi 2. Mamanya kululhu bagi 2, bagi pancara tengok. Padahal ia sedang menghadap, sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, salatlah, berdoalah. Kalau Allah ingin berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala sujud, man pu dah baca man 800. Imam Nawawi pertama, bacalah yang kita baca. Pu dah baca Subhana rabbiyal a'la. Baca jum 2 ribu thago. Atau 2 ribu thago. Atau 7 ribu thago. Yang nak bedah-bedah le. Bedah le gop. Iba juga nak kesrem. Gam ninggai. Atau membaca doa-doa yang lain. Lebih afdal kata Imam Nawawi doa-doa bil ma'thur, doa-doa yang ada dalilnya. Kan doa-doa ada bergerak ada, lebih utama. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau doa-doa yang lain yang ada dalam Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Baca surah akhir surah Al-Baqarah yang ke doa mandum. Akhir surah Ali Imran yang ke doa mandum. Atau doa-doa yang ada dalam hadis Nabi SAW yang disebut dengan doa bil ma'thur. Doa-doa yang ada itu lebih utama kata Imam Nawawi. Artinya ibadah kita menjadi penting agar doa kita mustajabah. Kemudian yang ketiga, kalau mau doa kita mustajabah di hadapan Allah, maka di antara adab yang lain adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat tatkala berdoa. Wa rafa'al yadaini, mengangkat kedua tangan. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih, mengusap kedua wajahnya di akhir doanya. Berarti berjarau, kata Imam Ghazali, itu bagian daripada adab kita berdoa. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa rafa'al yadaini, mengangkat kedua tangan. Dan berbetul ibut, biar terpa berdua. Jarau tak ada berdoa, biar terpa ada berdua, biar terpa ada berduanya lagi takun ba Allah, ya Allah, Nabi dekat ketan. Baik lagi kan. Berseriulah berdoa. Mengangkat kedua tangan, mengusap kedua wajah di akhir doa kita. Supaya doa kita benar-benar khusyuk, karena di antara adab yang lain khusyuk wa khufyah wa ruhbah. Khusyuk, tenang. Tem berdoa, menyodong imam berdoa ke, nya tanya lagi ada berdoa kerau dia ikut. Artinya kan lagi ada baca kerau, memang baca ada imam. Baik tanya dan imam baca doa, tanya bot jarau sagai mata, oh lain kerau tak kalan cicak-cicak kerau. Ada dah kalon merek je kerong rop wadimor dah kalon ni mangga. Nyan dah kalon. Padahal Pak Imam berdoa, kita mengangkat tangan di belakang, cuma kebaca agak nyan, maka itu budak dengar. Tak dengar doanya lagi-lagi tak baca gerau tu. Cuma ikut katanya kadang-kadang kau lagi yan tu. Hanam tak ada pu yang baca yang ku imam. Amin najui tanya likoi deh. Maka di antara kata Imam Nawawi dia menukil sebuah hadis di antara imam pengkhianat, rupanya cik imam pengkhianat dalam baca hadis. Imam pengkhianat itu adalah imam bila ia berdoa bersama jamaah, dia tidak mengikutkan jamaah dalam doanya. Hanya pakai kalimat-kalimat jamaah. Doa bersama-sama kayak Rabbighfirli warhamni. Atau Rabbighfirli Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Guimum. Tanya ikut amin. Nyan tak tanya.
Ikatnya tengah berdoa, ya Allah ampun dosa mak, dosa lung, dosa maklung, dosa ayah lung, dosa wa ilikut hana payah ya Allah. Tak jawab bidanya, amin. Maka ji berdoa ji hanya mengom-ngom ji. Menyebabnya hanya mengom-ngom, urung macam doa hanya takin, kena je lalu mana? Hanya mengom-ngom pun je, hana ada depui tanya punya butai, daminkan, hana butai pun daminkan. Okey tanya berdoa ke rumah tiga kadang-kadang dah sembahyang maghrib di rumah. Watanya karaya-raya dah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raya gede. Tapi ya Allah, dah rezeki kamu. Ya Allah, mi perumah sabah tu. Nyatanya kau but. Kalau ke perumah sabah tu kau but di perumah kerana hana tom guna hana ada guna. Amin ni ligot. Kam labo katnya ligot. Nyan menalah kira-kira. Ji berjalah mu doa. Bentuk daripada kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah manusia yang hidupnya tak pernah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusyuk, bertenang. Tatkala kita angkat tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lalai dengan celeng ne, kau tak impak. Ela dom trep urang gara-gara truk kau tak impak iku ke. Amin. Katu kau tak impaknya kalau lang nyan trep bakalan kena. Doa baca aju. Sambung lah kan paji hana jadi paji hana ke bapeng kerja aku dalam ya menan cara kamu khusyuk bertenang. Lalu kita mengatakan enggak pernah doa mustajabah. Gimana cara mustajabah? Kadang-kadang kita enggak khusyuk dalam berdoa. Tamu doa tanya membangun dia lelaki urung melaki gimana cara urung melaki padanya kan lagi mi bersih gede walaupun dia lelaki balik lagi serigala aku bukan doa aku. Tapi utak lelaki luar biasa, mengeluh luar biasa. Menanlah kira-kira di antara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk serius. Bukti bahawa yang sedang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala.